Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Bintang Nusaki dari program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar angkatan 2021. Di sini saya akan mereview kembali materi untuk memenuhi tugas pertemuan ke-15 mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang diampu oleh Bapak Ludovicus Bamaswadu MPD. Di sini saya akan mereview kembali materi pada pertemuan ke-15 yaitu wawasan Nusantara. Materi yang akan dibahas yaitu meliputi yang pertama konsep dan urgensi wawasan Nusantara, yang kedua menggali sumber historis, sosiologis, dan politik wawasan Nusantara, dan yang ketiga yaitu esensi dan urgensi wawasan Nusantara. Baik, yang pertama mengenai konsep dan urgensi wawasan Nusantara. Sebelumnya dapat dikatakan bahwa wawasan Nusantara merupakan wawasan nasional atau national outlook bangsa Indonesia. Wawasan Nusantara ialah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kata Nusantara sendiri secara historis bermula dari bunyi Sumpah Palapa dari Patih Gajah Mada yang diucapkan dalam upacara pengangkatannya sebagai Mahapati di Kerajaan Majapahit tahun 1336 Masehi. Selanjutnya, kata Nusantara digunakan oleh Ki Hajar Dewantara untuk menggantikan sebutan Hindia Belanda pada acara Kongres Pemuda Indonesia II pada tahun 1928. Peristiwa Sumpah Pemuda digunakan istilah Indonesia sebagai pengganti Nusantara. Wawasan Nusantara memiliki peran penting untuk mewujudkan persepsi yang sama bagi seluruh warga negara Indonesia. Poin kedua yaitu menggali sumber historis, sosiologis, dan politik tentang wawasan Nusantara. Lahirnya konsepsi wawasan Nusantara bermula dari Perdana Menteri Insinyur Haji Juanda Kartawijaya yang pada tanggal 13 Desember pada tahun 1957 mengeluarkan deklarasi yang selanjutnya dikenal sebagai Deklarasi Juanda. Isi pokok deklarasi ini ialah bahwa lebar laut teritorial Indonesia yakni 12 mil yang dihitung dari garis yang menghubungkan pulau terluar Indonesia dengan garis teritorial yang baru ini wilayah Indonesia menjadi salah satu kesatuan wilayah laut di antara pulau, bukan lagi sebagai pemisah karena tidak lagi laut bebas tetapi sebagai penghubung antar pulau. Berdasarkan sejarah, wawasan Nusantara bermula dari wawasan kewilayahan, namun seiring tuntutan dan perkembangan konsepsi wawasan Nusantara mencakup pandangan akan kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan, termasuk persatuan sebagai satu bangsa. Berdasar pada kondisi sosial budaya masyarakat Indonesia, wawasan Nusantara yang pada awalnya berpandangan akan kesatuan atau keutuhan wilayah diperluas lagi sebagai pandangan akan persatuan bangsa. Wawasan Nusantara yang bermula dari Deklarasi Juanda pada tahun 1957 selanjutnya dijadikan konsepsi politik kenegaraan. Rumusan wawasan Nusantara dimasukkan dalam naskah garis besar haluan negara atau GBHN. Wawasan Nusantara pada dasarnya ialah pandangan geopolitik bangsa Indonesia. Apa itu geopolitik? Geopolitik secara tradisional didefinisikan sebagai studi tentang pengaruh faktor geografis pada tindakan politik. Geopolitik dimaknai sebagai ilmu penyelenggaraan negara yang setiap kebijakannya dikaitkan dengan masalah-masalah geografi wilayah atau tempat tinggal bangsa. Geopolitik ialah ilmu yang mempelajari hubungan antara faktor-faktor geografi, strategi dan politik suatu negara. Adapun dalam implementasinya diperlukan suatu strategi yang bersifat nasional. Pandangannya tentang wilayah, letak dan geografi suatu negara akan mempengaruhi kebijakan atau politik negara yang bersangkutan. Poin yang ketiga atau poin yang terakhir ialah esensi dan urgensi wawasan Nusantara.
Sebagaimana yang telah dikemukakan di muka, esensi atau hakikat dari wawasan Nusantara ialah kesatuan wilayah dan persatuan bangsa Indonesia. Sebelumnya kita ketahui bahwa wilayah Indonesia itu terpecah-pecah sebagai akibat dari aturan hukum kolonial Belanda, yakni Ordonansi pada tahun 1939. Baru setelah adanya deklarasi Juanda pada tanggal 13 Desember tahun 1957, wilayah Indonesia barulah merupakan suatu kesatuan di mana laut tidak lagi merupakan pemisah tetapi sebagai penghubung. Wawasan Nusantara yang pada awalnya sebagai konsepsi kewilayahan kemudian berkembang menjadi konsepsi kebangsaan. Artinya wawasan Nusantara tidak hanya berpandangan keutuhan wilayah, tetapi juga persatuan bangsa. Bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang heterogen. Heterogenitas bangsa ditandai dengan keragaman suku, agama, ras, dan kebudayaan. Bangsa yang heterogen dan beragam ini juga harus mampu bersatu. Itu saja materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.